Di balik layar market, dunia sedang berubah. Chart bergerak naik turun, candlestick terus berkedip, namun yang sebenarnya bergerak adalah rasa takut manusia. Dan market minggu ini sedang bersiap menentukan arah baru. Pertanyaannya sekarang, apakah dolar masih akan menjadi raja market? Atau minggu ini akan menjadi awal pembalikan besar? Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Kamis nanti, market akan fokus penuh kepada GDP Amerika dan Core PCE Price Index. Ini adalah momen paling penting minggu ini, karena dua data ini akan menentukan arah ekspektasi suku bunga The Fed. Jika GDP melemah dan inflasi mulai turun, market bisa mulai percaya bahwa The Fed mendekati penurunan suku bunga. Dan jika itu terjadi, dolar bisa melemah besar. Namun jika inflasi kembali panas, semua bisa berubah. Dolar akan kembali diburu dan aset berisiko bisa kembali tertekan. Australia akan merilis data inflasi. Market ingin tahu apakah tekanan harga masih tinggi atau mulai melemah. Jika CPI lebih tinggi dari perkiraan, market bisa kembali berharap bank sentral bersikap hawkish. AUD berpotensi rebound. Namun jika inflasi turun, dolar Australia bisa kembali jatuh. Bank sentral Selandia Baru akan menjadi salah satu pusat perhatian market karena terkenal agresif melawan inflasi. Jika statement mereka hawkish, NZD bisa menguat tajam. Namun jika mereka mulai khawatir terhadap ekonomi, market bisa langsung melepas NZD. Data inflasi Jerman minggu ini akan sangat penting, karena market ingin tahu apakah ECB semakin dekat dengan pemangkasan suku bunga. Jika inflasi turun, euro bisa kehilangan tenaga lagi. Namun jika inflasi bertahan tinggi, euro bisa mencoba rebound. Kesimpulannya, dunia sedang mencari bukti apakah perlambatan ekonomi global benar-benar dimulai. Dan semua arah market minggu ini akan ditentukan oleh data Amerika. Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair Euro USD pada time frame H4. Sekarang kita lihat chart tanpa emosi. Struktur market sudah berubah dari yang sebelumnya bullish, lalu munculnya lower high dan lower low. EMA mulai mengarah ke bawah, harga bergerak di bawah EMA, dan setiap kenaikan kecil selalu diikuti oleh tekanan jual. Ini bukan retracement, ini adalah awal dari tren baru. Zona yang perlu kamu perhatikan sangat jelas, yaitu di kisaran 1,1700 hingga 1,1750 adalah zona supply utama. Tempat di mana market mulai menjual besar-besaran. Di bawahnya terdapat area resistance baru di 1,1630 hingga 1,1670. Area terbaik untuk mencari peluang sell saat harga pullback. Jika tekanan berlanjut, market akan menguji area support di 1,1560 hingga 1,1520. Dan jika area itu tidak bertahan, tujuan berikutnya adalah zona demand besar di 1,1500 hingga 1,1450. Sekarang kita bicara skenario trading. Skenario pertama, bullish. Kemungkinan ini ada, tapi lemah. Harga harus kembali ke atas resistance 1,1630 dan bertahan. Baru kita bisa bicara reversal dengan target berikutnya dapat menguji zona supply di 1,1700. Tapi selama itu belum terjadi, kita fokus ke skenario utama. Skenario kedua, bearish. Tunggu harga naik, biarkan market retrace. Masuk di area resistance 1,1630 hingga 1,1670. Cari konfirmasi dan ikuti arah besar dengan target penurunan menuju area support di 1,1560 hingga 1,1520. Ini adalah skenario dengan probabilitas paling tinggi. Trading bukan tentang menebak. Trading adalah tentang membaca apa yang market lakukan, bukan apa yang kita harapkan. Karena pada akhirnya, market tidak pernah salah. Hanya kita yang belum cukup memahami ceritanya. Di saat semua orang melihat peluang, kita melihat risikonya. Dan disitulah perbedaan dimulai.
Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke medan perang sebenarnya. Chart tidak pernah berbohong, dia hanya mencerminkan siapa yang menang. Lihat bagian ini dengan jelas. Harga sebelumnya naik, mencoba menembus zona supply kuat di 1,3590 hingga 1,3640. Tapi bukan breakout yang terjadi adalah distribusi. Smart money tidak membeli di atas, mereka menjual. Dan saat likuiditas terkumpul, market dijatuhkan dengan satu impuls kuat. Struktur langsung berubah, dari bullish menjadi bearish. EMA sudah melakukan crossing ke bawah, harga berada di bawah rata-rata, dan trendline turun mengunci arah market. Sekarang lihat area ini, 1,3490 hingga 1,3540. Ini adalah resistance baru, area di mana buyer mencoba kembali tapi gagal. Dan setiap kegagalan di resistance adalah bahan bakar untuk penurunan berikutnya. Di bawah kita punya area support di 1,3370 hingga 1,3330. Disinilah buyer mencoba bertahan. Tapi jika area ini ditembus, maka pintu menuju 1,3300 hingga 1,3240 akan terbuka lebar. Dan jika itu terjadi, ini bukan lagi koreksi, tapi kelanjutan. Sekarang kita bicara skenario trading. Skenario pertama, bullish, hanya valid jika harga mampu break dan close di atas resistance 1,3540. Maka market bisa kembali naik ke zona supply di 1,3590 hingga 1,3640. Ingat, ini melawan arus utama, risikonya tinggi. Skenario kedua, bearish yang utama. Selama harga tetap di bawah resistance 1,3540 dan menunjukkan rejection, maka setiap kenaikan adalah peluang jual dengan target penurunan menuju area support 1,3370 hingga 1,3330. Ini adalah skenario dengan probabilitas tertinggi. Di market, yang paling berbahaya bukan volatilitas, tapi ilusi. Padahal kenyataannya, market tidak peduli dengan harapanmu. Dia hanya mengikuti likuiditas. Dan tugas kita bukan menebak, bukan berharap, tapi membaca dan mengikuti arus utama. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke chart, tempat di mana semua cerita ini terlihat jelas. Struktur market telah berubah dari downtrend menjadi uptrend. Higher low terbentuk dengan jelas di zona demand 157,50 hingga 158. Zona ini bukan sekadar angka, ini adalah area di mana buyer besar masuk, mengambil posisi saat market sedang lemah. Setelah itu harga mulai naik, menembus EMA dan bertahan di atasnya. EMA cepat sudah berada di atas EMA lambat. Sinyal klasik bahwa momentum bullish sedang mengambil alih. Dan sekarang, harga berada di area krusial pada area resistance di 159,40 hingga 159,80. Ini adalah zona ujian. Jika harga mampu menembus area ini, maka jalan menuju zona supply berikutnya terbuka di 160,20 hingga 160,70. Zona ini adalah benteng terakhir seller, tempat di mana distribusi besar kemungkinan terjadi. Namun jika gagal, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pullback kembali ke area support di 158,60 hingga 158,10. Mengumpulkan tenaga sebelum menentukan langkah berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga berhasil break dan close di atas 159,80, maka peluang besar harga akan melanjutkan kenaikan. Dengan target berikutnya menuju zona supply di 160,20 hingga 160,70. Tunggu pullback dan masuk saat market memberi konfirmasi. Namun, skenario bearish akan terjadi jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection kuat,
maka kita bisa melihat koreksi dengan target menuju area support 158,60 hingga 158,10. Bahkan berpotensi kembali ke zona demand 157,50. Tapi ingat, ini hanya koreksi, bukan perubahan tren. Pada akhirnya, market tidak pernah benar atau salah. Market hanya bergerak, dan tugas kita bukan menebak tapi membaca. Karena di dunia trading, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling disiplin. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Sekarang kita kembali ke chart, dan disinilah cerita sebenarnya terlihat jelas. Kita melihat satu pola klasik pada struktur market, ditandai dengan lower high setelah rejection kuat dari zona supply 84 hingga 87. Itu adalah sinyal pertama bahwa buyer mulai kalah. Kemudian breakdown, harga jatuh menembus area konsolidasi tanpa banyak perlawanan. Dan itu mengkonfirmasi satu hal, struktur market telah berubah dari bullish menjadi bearish continuation. Harga sekarang berada di bawah EMA, dan EMA mulai melengkung ke bawah. Ini bukan sekedar retracement, ini adalah momentum. Sekarang perhatikan area penting. Pada area resistance utama berada di area 79 hingga 82. Ini adalah bekas area distribusi yang sekarang berubah menjadi zona jual. Sementara itu, pada bagian bawah terdapat area support di 73 hingga 71. Dan zona demand terakhir di 70,40 hingga 68 sebelum penurunan lebih dalam. Kesimpulannya, masih bearish. Setiap kenaikan bukan tanda kekuatan, tapi hanya pullback untuk melanjutkan penurunan. Sekarang kita bicara tentang skenario trading. Skenario pertama, bullish hanya terjadi jika harga mampu reclaim area resistance 79 hingga 82 dan break struktur lower high, maka harga bisa kembali naik menuju zona supply di 84 hingga 87. Tapi ingat, ini bukan skenario utama. Skenario kedua, bearish yang dominan. Jika harga naik ke area resistance lalu menunjukkan rejection, maka itu adalah sinyal bahwa seller masih mengontrol market dengan target menuju area support 73 hingga 71. Ini bukan tentang mencari harga terendah, tapi mengikuti arus yang sudah jelas arahnya. Market tidak pernah bergerak secara acak. Setiap candle adalah keputusan, setiap rejection adalah pesan, dan setiap tren adalah cerita tentang siapa yang menang. Minggu ini, silver memberi kita pelajaran penting, bahwa market tidak berubah karena harapan kita, tapi ketika struktur berubah. Terakhir, gold pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke chart. Disinilah semua cerita dikonfirmasi. Market membentuk pola yang sangat jelas, ditandai dengan lower high dan lower low. Struktur klasik dari sebuah downtrend. Harga terus bergerak di bawah EMA menandakan tekanan jual masih dominan. Dan setiap kali harga mencoba naik, ia selalu ditolak. Perhatikan area pada bagian atas. Terdapat zona supply kuat di 4.710 hingga 4.770. Disitulah seller besar masuk. Dan ketika harga mencoba naik kembali, ia bahkan tidak mampu menembus resistance minor di 4.610 hingga 4.665. Yang terjadi selanjutnya adalah breakdown, agresif dan tanpa kompromi. Sekarang harga berada pada bagian bawah mendekati area support 4.450 hingga 4.375. Dan di bawahnya ada zona demand terakhir di 4.350 hingga 4.250. Area yang bisa menjadi medan pertahanan terakhir buyer. Tapi satu hal yang jelas, selama struktur tidak berubah, market masih milik seller. Sekarang kita bicara skenario trading. Skenario bearish yang utama. Jika harga melakukan pullback ke area 4.610 hingga 4.665 dan menunjukkan rejection, maka peluang terbesar adalah penurunan lanjutan dengan target menuju area support 4.450
hingga 4.375. Ini skenario yang paling selaras dengan struktur dan fundamental saat ini. Skenario bullish hanya alternatif. Jika harga mampu break dan hold di atas resistance 4.665 dan struktur berubah menjadi higher high, maka kita bisa melihat kenaikan menuju zona supply di 4.710 hingga 4.770. Ini bukan skenario utama, ini hanya kemungkinan. Market tidak pernah melawan kita hanya terlalu sering melawan market. Gold tidak sedang lemah, ia hanya sedang tidak dipilih. Dan sebagai trader, kita tidak dibayar untuk benar, kita dibayar untuk disiplin. Karena di dunia ini, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu beradaptasi. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.